Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, semoga dalam kondisi yang sehat, baik, dan bersemangat pagi ini. Saya Ratna Yunita Setiani Subarjo, MPSI Psikolog, atau bisa dipanggil dengan Bu Nita atau Mbak Nita. Aktivitas saya sehari-hari adalah dosen di Prodi Psikologi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Aktivitas lainnya adalah sebagai psikolog di beberapa komunitas seperti di LDP MCCC, PP Muhammadiyah, kemudian juga sebagai psikolog di Rumah Sakit Raja Wali Citra, dan beberapa tempat yang lainnya. Baik, perkenalan saya mungkin tidak akan banyak-banyak karena sudah ada di dalam profil. Yang bisa saya sampaikan yang lainnya adalah saya adalah ibu dari 3 anak, kemudian saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, tetapi sekarang sudah menetap di Jogja, sudah berKTP Jogja, mengikuti suami. Jadi prinsip saya di mana suami saya tinggal, ya maka saya harus ikut karena yang namanya keluarga itu utuh, baik fisik maupun psikis gitu. Nah, kemudian prinsip hidup saya, hidup untuk memberi sebanyak-banyaknya bagi orang lain, bukan menerima sebanyak-banyaknya dari orang lain. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat, sehingga ketika menerima materi ini, ayah bunda sekalian dalam kondisi siap menerima materi, karena sebetulnya sekolah itu untuk sekolah orang tua itu tidak ada. Kalau sekolah kita mengenal ada SD, SMP, SMA, atau kemudian ada playgroup, PAUD, itu adalah sekolah-sekolah bagi anak-anak kita. Tetapi sekolah orang tua tidak ada. Jadi di mana sekolahnya orang tua, ya sekolahnya ada di sekolah kehidupan. Saya pribadi dalam hal ini bukan berarti saya lebih pandai dari ayah bunda sekalian, tetapi karena saya diberi amanah oleh Bu Mita untuk menyampaikan materi ini, semoga saja materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik. Yang pertama yang ini saya sampaikan adalah saya membagi dua part begitu ya. Part pertama itu atau dua bagian. Yang bagian pertama adalah kita akan bicara tentang pola asuh, karena semua hal yang dilakukan oleh orang tua berkualitas atau tidak itu merupakan bagian dari pola asuh ya. Nah, kemudian setelah kita nanti membicarakan pola asuh, kita baru akan membicarakan tentang dinamikanya dalam memberikan pola asuh. Seperti misalnya sekarang pandemi COVID, apakah saya perlu untuk healing atau jalan-jalan untuk menjaga kesehatan saya atau tidak gitu. Kita mengenal nanti ada kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan psikis dan yang lainnya, itu nanti akan ada di bagian 2. Jadi bagian 1 kita akan mengenal dulu tentang seluk-beluk dari pola asuh ya. Pertama, sebelum saya menyampaikan tentang materi pola asuh ini, saya ingin menyampaikan kepada ayah bunda sekalian bahwa sebentar ya. Anak, kita tahu bahwa anak adalah investasi akhirat kita. Bentuk fisiknya anak adalah mereka mempunyai bentuk fisik yang lebih kecil dari kita, tetapi sebetulnya mereka bernilai gitu ya. Bernilai itu di mana? Di investasinya. Mereka bernilai sangat besar. Kenapa begitu? Karena bukan hanya mereka adalah yang bisa mungkin merubah nanti nasib dari keluarga kita, atau bisa membawa nama baik dari orang tua, mengangkat derajat orang tua, bukan hanya di situ. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah anak itu investasi akhirat kita. Jadi bagaimana cara kita mengasuh anak, itu menjadi pertanggungjawaban kita. Nah, mungkin ini yang menjadi poin yang lebih penting daripada sekedar anak saya nanti akan menjadi apa, anak saya nanti apakah akan pintar atau tidak, anak saya nanti bisa menempuh cita-citanya atau tidak, anak saya nanti jadi anak rewelan atau tidak. Tidak hanya sebatas itu. Sehingga semangat kita untuk mendidik, semangat kita untuk memberikan pengasuhan, semangat kita untuk
bagaimana kita menjaga anak, mendidiknya di rumah, memanajemen waktu kita untuk memberikan yang sebaik-baiknya buat anak didasari dari ya anak merupakan investasi akhirat, gitu ya. Oke, yang kedua, jumlah anak di Indonesia ini ternyata Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian 85 juta atau sekitar sepertiga penduduk Indonesia. Jadi kalau tahapan perkembangan dari usia bayi, kemudian anak, kemudian remaja, dewasa, pralansia, dan hingga lansia. Ada beberapa tahap perkembangan. Nah, anak itu merupakan salah satu tahapan perkembangan yang ada. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini mengikuti teori dari Harlock. Ya, nama tokohnya adalah Harlock. Nah, itu ternyata sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia. Ayah Bunda bisa bayangkan besar sekali jumlah ini ya. Jadi, anak sungguh-sungguh harus menjadi perhatian kita bersama. Maka pola asuh menjadi sangat penting karena bagaimana cara kita untuk bisa membawa anak nanti pada sesuatu yang bukan hanya benar, tetapi sesuatu yang memang sesuai dengan fitrahnya, gitu ya. Kemudian anak di dalam hukum negara itu berbeda dengan anak menurut psikologi. Kalau menurut psikologi yang namanya anak, mereka yang berusia dari 0 sampai 12 tahun. Ada yang bilang 0 sampai 13 tahun. Tetapi ya rata-rata segitu, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah 12 atau 13 tahun ke atas, itu mereka masuk dalam fase remaja, di dalam fase perkembangannya. Tetapi kalau menurut hukum negara, anak adalah yang berusia dari 0 sampai 18 tahun. Kalau 18 tahun lebih sehari gimana Mbak Nita? 18 tahun lebih sehari kalau menurut hukum negara berarti bukan anak-anak lagi. Sehingga dalam pengertian hukum negara, anak itu jangkauannya lebih panjang usianya, gitu. Kenapa bisa ada perbedaan begitu, Mbak Nita? Karena hukum negara itu dipakai nanti ketika misalnya anak berbenturan dengan hukum, maka yang bisa dikenai secara hukum nanti mereka yang sudah berusia lebih dari 18 tahun. Tetapi kalau anak-anak dalam perkembangan psikologi, maka berarti apa yang harus kita lakukan di dalam pola asuh kita tadi. Gitu ya. Sehingga ada perbedaan di situ. Jadi ayah bunda sekalian, anak-anak itu usia berapa? 0 sampai lebih kurang 12 atau 13 tahun. Ya. Oke. Kemudian tumbuh kembang anak. Kenapa kita perlu memperhatikan tumbuh kembang anak? Karena di dalam tumbuh kembang anak itu sebetulnya apa yang ingin kita tanamkan kepada anak? Kasih sayangkah? Mengasuhkah, pendidikan kepada anakkah, kemudian apakah itu berkualitas atau tidak, itu tergantung kepada bagaimana cara kita memberikan pola asuh. Jadi pola asuh itu apa, ayah bunda sekalian? Pola asuh itu cara kita mengasuh anak. Mulai dari apa? Mulai dari bagaimana anak ketika di dalam kandungan, bukan hanya anak ketika sudah dilahirkan, tetapi mulai dari dalam kandungan itu kita memposisikan, kita mengasuhnya dengan cara seperti apa? Apakah anak dianggap ketika kita mulai hamil itu anak dianggap sebagai beban? Ataukah justru kita menganggap sebagai anugerah? Atau kita menganggap anak adalah tadi sesuai dengan fitrahnya bahwa anak adalah pembawa rezeki, misalnya begitu. Tentu beda perlakuan yang akan kita berikan kepada anak. Nah, cara kita untuk mengasuh, kemudian membesarkan anak, mendidiknya, itulah yang dinamakan dengan pola asuh, ya. Oke. Nah, kemudian di tengah lingkungan yang ada sekarang, tentu kita mengetahui bersama bahwa tidak mudah untuk memberikan pengasuhan kepada anak atau pola asuh kepada anak. Jadi bahasa lain dari pola asuh itu ada pengasuhan ya, ayah bunda sekalian. Kita lihat sekarang kalau di rumah mungkin kita sudah mendidik sedemikian rupa, ternyata di luar anak bisa terkontaminasi dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan yang dimaksud bisa saja dengan teman-teman sepergaulan. Teman-teman sepergaulan itu teman mainnya. Teman-teman di sekolahnya, teman-teman mainnya di rumah.
Kemudian mungkin anak ketika main agak jauh sedikit nanti punya apa, misalnya pandangan lain seperti apa, role model. Role model itu seperti model yang dia idolakan di sekitar lingkungan ayah bunda sekalian. Kemudian mungkin dia melihat dari gadget, dari HP, dia menemukan idola yang lain, atau dia melihat dari televisi, dia menemukan idola yang lain. Ah, kayaknya itu menarik, saya pengen jadi seperti dia. Tetapi karena anak belum mempunyai filter, belum mempunyai saringan, ini mana yang baik, mana yang buruk, sehingga yang terjadi apa, ayah bunda sekalian? Kadang-kadang perilaku anak yang polos ini kita maknai dengan anak ini nakal, anak ini rewel, anak ini nggak bisa diatur, anak ini membantah, anak ini nggak nurut sama orang tua. Dan kita sering mengucapkannya ketika kita dalam kondisi yang emosi. Sehingga apa yang terjadi, kata-kata tadi itu adalah seperti doa ya, ayah bunda sekalian. Jadi berhati-hati kita dalam berkata-kata. Karena kalau sekalinya kita berkata-kata yang jelek, maka itu akan menjadi sesuatu yang jangan-jangan itu langsung didengar sama Allah. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau kata-kata yang diucapkan tadi adalah kata-kata yang buruk dan langsung di apa ibaratnya di ACC, diterima, diijabah sama Allah, sama Tuhan gitu ya. Apa yang terjadi gitu. Maka sering sekali kita bilang kalau dalam ceramah-ceramah, hati-hati dalam berkata. Maksudnya apa? Bukan hanya efeknya kepada orang lain, tetapi ternyata efeknya kepada diri kita sendiri dan anak-anak kita gitu ya. Sehingga kita perlu untuk merenungkan kembali. Apa ya yang selama ini sudah kita lakukan? Apa yang selama ini sudah kita berikan? Saya kalau selama ini ngomong tentang anak itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kita akan mengenal dari pola asuh. Sebenarnya ketika kita bicara pola asuh, maka kita akan juga bicara tentang emosi, kita akan bicara tentang bagaimana kualitas kita sebagai orang tua, kita akan bicara juga apakah anak merasa dicintai oleh kita atau tidak. Kita juga berbicara, oh kita bisa menerima diri kita, menerima anak-anak kita, mensyukuri diri kita, mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan kepada kita, anak-anak kita ini. Kita merasa ini adalah titipan, maka kita harus bagaimana misalnya. Kita merasa apakah anak-anak berharga buat kita atau tidak, atau kita justru merasa anak-anak kita itu sebenarnya menjadi beban buat kita. Dimana kalau misalnya, oh kalau nggak ada anak-anak ya saya akan bisa melakukan yang lebih baik misalnya. Nah berarti secara tidak sengaja kita merasa bahwa anak kita menjadi beban kita. Gitu ya. Dan apakah kita bisa mempercayai diri kita untuk mengasuh anak-anak kita dan sebaliknya? Kita bisa merasa bahwa kita memang dipercaya sebagai orang tua yang benar di mata anak-anak kita gitu. Mari kita bersama-sama belajar. Nah, bagaimana ciri-ciri dari keluarga yang berkualitas itu? Berkualitas itu bukan berarti harus nilainya 10 betul ya, ayah bunda sekalian. Dalam artian seperti kita mengerjakan soal, kalau kita lagi ulangan, maka kalau jawabannya nggak seperti itu berarti nilainya mungkin hanya 6, 7, berarti tidak 10 betul, tidak sempurna semuanya betul. Yang namanya pola asuh itu tidak ada 10 betul. Yang namanya pola asuh itu harus disesuaikan dengan bagaimana dinamika dalam keluarga itu, bagaimana model dari anak-anaknya, bagaimana sifat-sifat dari anak dan orang tua itu sendiri. Nah, maka itu yang namanya mengasuh, namanya memberikan pengasuhan, tidak pernah akan ada selesainya sekolahnya. Tidak ada juga kelasnya, di mana-mana kita melihat bahwa nggak ada kelas-kelas untuk sekolahnya bagi orang tua. Sekedar pelatihan iya ada, tetapi sekolah khusus orang tua tidak ada ya. Sehingga belajarnya dari pengalaman kita, dari pengalaman orang lain, dari pelatihan-pelatihan, dari membaca buku, dari apa yang kita lihat dari orang lain. Kalau baik kita tiru, kalau buruk ya jangan ditiru. Sesuaikan dengan bagaimana sifat dari anak-anak kita. Begitu ya. Yang pertama adalah keluarga berkualitas itu bisa menumbuh kembangkan harapan.
Jadi, kalau kita melihat anak-anak kita, kita melihat mereka dengan segala macam rupa perilaku mereka, tetap kita punya harapan di dalam hati kecil kita dan kita menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa mereka bisa menjadi seseorang yang berguna di masa depan. Berguna tidak harus menjadi insinyur, berguna tidak harus menjadi dokter, berguna juga tidak harus menjadi seorang menteri, dan lain sebagainya dengan jabatan-jabatan tertentu, dengan profesi tertentu, tidak. Berguna adalah bermanfaat bagi dirinya dan sekitarnya. Nah, konsep ini tidak banyak dimiliki oleh anak-anak sekarang. Kenapa? Karena semua serba individualis. Mulai dari mana? Nah, itu pendidikannya mulai dari rumah. Mereka memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya bisa, perkara orang lain bisa atau tidak, urusan mereka. Apalagi kemudian disibukkan dengan urusan pribadi, dengan bermain gadget, merasa bahwa segala sesuatu bisa didapatkan dari HP. Sehingga larinya semuanya, kalau ada apa-apa larinya ke HP. Bukan kemudian memberikan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu yang tidak kemudian membuka lingkungan, membuka kesempatan untuk bersosialisasi kepada lingkungan. Begitu. Kemudian yang kedua, memberikan teladan yang baik, jelas sekali. Yang ketiga, menumbuhkan atau senantiasa memberikan nasihat kebaikan, mencari dan membentuk lingkungan yang positif. Nah, ini juga nanti yang akan kita bahas di dalam pola asuh. Kemudian melakukan pembiasaan dan pengulangan. Jadi, kalau kita ingin ini menjadi sesuatu yang nanti akan selalu dikerjakan oleh anak, ya maka harus ada pengulangan. Nggak hanya cukup sekali lalu kita minta anak-anak bisa merekam itu semua ya. Dan kalau kita bisa memberikan ujian itu akan lebih baik. Hadiah itu maksudnya tidak berupa selalu hadiah materi, tetapi sesuatu yang itu berupa ucapan terima kasih, pujian dari kita, wah hebat sekali, itu sudah merupakan hadiah. Ya. Nah, kemudian ini adalah fungsi orang tua. Fungsi kita di dalam pola asuh itu sebagai apa saja? Kita berfungsi sebagai fungsi keagamaan, jelas sekali. Itu nomor satu, ya, ayah bunda sekalian. Maka kalau di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi poin pertama. Kemudian yang kedua, fungsi sosial budaya. Kenapa? Ada komunikasi. Nah, maka ketika keluarga sudah menutup komunikasi, tidak ada percakapan antara anak dan orang tua, yang ada hanya sibuk-sibuk sendiri tadi. Orang tua sudah sibuk bekerja, merasa capek kalau sudah pulang ke rumah, kalau istirahat nggak mau diganggu anak, padahal itu cara berkomunikasi anak kepada orang tua, ya akhirnya tidak mendapatkan kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik tadi. Gitu. Kemudian fungsi cinta kasih, bagaimana cara memberikan kasih sayang kepada anak, kemudian cara memberikan perhatiannya kepada anak seperti apa. Fungsi perlindungan yang melindungi. Karena yang namanya anak-anak itu memang mereka masih menjadi orang yang selalu akan mengikuti kita. Mereka masih butuh perlindungan, apalagi anak-anak usia 0-2 tahun, di mana mereka memang masih sangat bergantung penuh kepada kita. Kemudian fungsi reproduksi, di mana kita merawat gitu ya, bagi ayah bunda sekalian yang sekarang sedang dititipi amanah untuk ibu sedang dalam kondisi hamil, berarti fungsi reproduksinya berjalan. Kita juga memastikan anak-anak kita bagaimana toilet trainingnya, bagaimana kemampuannya untuk pipis, bagaimana kemampuannya untuk BAB, mereka bisa merasakan, oh saya kebelet pipis, saya kebelet BAB, dan sebagainya. Kemudian fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Gitu ya. Nah, pengasuhan, kita kenal dulu macam-macam pengasuhan dulu ya, ayah bunda sekalian, sebelum kita ke yang lain. Pengasuhan itu ada berapa macam? Pola asuh itu ada berapa macam? Pola asuh itu ada 4 macam, ayah bunda sekalian, berdasarkan pendapat dari Harlock. Pengasuhan itu ada, yang pertama adalah modelnya otoriter. Maksudnya gimana? Otoriter itu adalah yang tidak bisa segala sesuatu diselesaikan dengan cara harus begini, harus begitu. Nggak boleh nawar anak-anak. Mereka dianggap sebagai seseorang yang sama sekali tidak bisa didengarkan pendapatnya, atau dianggap masih
terlalu dini untuk bisa didengarkan pendapatnya, masih belum tahu apa-apa, sehingga semua diatur oleh orang tua. Nggak boleh gini, awas ya, gitu. Nah, biasanya ada kata-kata seperti itu adalah otoriter, benar-benar mengarahkan, harus, wajib, gitu. Kemudian yang kedua adalah permisif, serba boleh, apa-apa boleh. Mau ini, Bunda, gitu. Padahal kita tahu ini itu nggak baik, gitu. Tapi kita berikan, ya boleh. Apalagi nanti ya boleh. Intinya semua boleh. Jadi seperti tidak ada remnya. Ini juga salah satu model dari pengasuhan yang ada. Yang ketiga adalah demokratis. Demokratis itu adalah mendengarkan suara dari anak-anak, tetapi ketika orang tua memang sudah mengambil keputusan, ya orang tua yang akan memberikan keputusan itu, tetapi mendengarkan masukan-masukan dari anak-anak. Kalau ada usulan, misalnya seperti hari ini kita kemana ya, anak-anak mengusulkan apa, itu ditampung. Jadi tidak harus selalu hari ini harus ke sini, hari ini harus ke situ, kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mengabaikan. Seringkali kita melihat bahwa ketika anak-anak dalam kondisi menangis, mungkin karena kita juga capek, kita membiarkan. Padahal ayah bunda perlu tahu bahwa ketika anak-anak menangis dan kita mengabaikan dia, maka berapa saluran di dalam otaknya itu yang seharusnya bisa merekam hal-hal di mana ilmu pengetahuan masuk itu menjadi rusak. Bahkan kalau saya baca teori itu bisa ribuan konektor ya. Konektor itu artinya link. Jadi percabangan yang seharusnya itu bisa dibuka, otak kita itu sangat unik sekali ya bunda sekalian. Kalau kita belajar sesuatu dengan sungguh-sungguh, atau kita menyerap ilmu pengetahuan, lalu kita menjadi paham, otak kita itu akan memecah dirinya menjadi seperti konektor. Ada percabangan-percabangan, dan itu nggak cuma ratusan, tapi ribuan. Ribuan percabangan terbuka. Nah, tergantung kita nanti akan fokusnya kemana. Misalnya, sekarang ayah bunda lagi belajar tentang pola asuh, mengenal tentang pola asuh. Tetapi apakah ayah bunda nanti bisa memfokuskan pada beberapa pola asuh yang ada? Itu tergantung bagaimana percabangan ini dibuka oleh ayah bunda. Nah, tetapi ketika tadi, misalnya melihat anak-anak kita dalam kondisi menangis, dan kita membiarkan, bahkan kemudian sampai anak berteriak, bahkan kemudian mohon maaf beberapa tempat itu saya melihat anak-anak itu bahkan berteriak itu sampai miso-miso gitu, yang mungkin melihat dari lingkungan dan lain sebagainya, itu justru merusak ya. Konektor tadi itu menjadi rusak, tertutup. Sehingga ketika dia, maka ada pepatah bilang, kalau kamu ingin belajar sesuatu, maka gembirakan dulu hatimu. Kenapa? Supaya ilmu pengetahuan mudah untuk masuk. Maka di dalam beberapa acara itu, biasanya kita lihat sebelum mulai itu semacam ada ngobrol ringan, dibikin ketawa dulu, atau ada ice breaking, pembukanya dulu gitu ya. Atau dimunculkan dulu motivasi-motivasi supaya apa? Ada semangatnya di situ, ada kegembiraannya di situ. Tetapi kalau di situ yang keluar hanya marah, nangis, sedih, emosi negatif, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya akhirnya bisa membuat kita melupakan atau tidak bisa menyerap pengetahuan dengan baik karena konektornya tertutup tadi. Gitu ya. Jadi ayah bunda sekalian, materi hari ini cukup di sini dulu, yaitu mengenal tentang pola asuh. Ya, mulai dari apa tadi pengertiannya, kemudian dinamikanya, bagaimana menjadi orang tua berkualitas, dan macam pola asuh. Nanti akan kita lanjutkan, mungkin siang atau hari Rabu nanti akan kita lanjutkan. Kalau saya tidak bisa memvideokan lagi, nanti akan saya VN atau saya rekam suara, kemudian saya kirimkan kepada ayah bunda. Begitu ayah bunda sekalian, semoga materi hari ini bermanfaat dan ayah bunda sekalian senantiasa dalam kondisi yang sehat, sehingga bisa memberikan pengasuhan yang berkualitas kepada anak-anak kita. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.